Apakah Sriwijaya SJ182 itu lenyap di samudra, itu lenyap di lautan karena ada peran serta yang gaib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan keindahan bahari kepada kita selaku makhluknya, Zat yang telah menciptakan ketenangan daripada ketenangan yang ada di sebelah Al-Fakir. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita telaah air, jika kita pandangi air, betapa tenangnya air yang ada di sebelah Al-Fakir. Tapi ketika kita melihat lautan yang begitu luas, waduk atau situ yang begitu membentang, air terjun yang mengalir dari atas ke bawah, air sumur yang memancar mata airnya dari bebatuan, dan lain sebagainya terkait dengan air. Begitupun air yang jatuh dari langit, air hujan. Betapa kita tidak berpikir tentang air tersebut. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, 71% bumi yang kita tinggali ini adalah berisi air dan 29% berisi daratan. Banyak air daripada daratan. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dari air kami, kata Allah, jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Allah menghidupkan segala perkara dari air, diawali dari air, termasuk kita sebagai manusia, termasuk kita sebagai insan yang Allah jadikan dari air. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus apa yang akan dibahas oleh Al-Fakir dari air yang Al-Fakir sampaikan? Sifat-sifat air yang perlu kita ketahui sebagai muslim. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keistimewaan air. Istimewa air yang pertama, kemampuannya menyerap panas dan melepaskannya secara perlahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas." Dan demikian pula kata Allah, kami telah menjadikan kamu, hai umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Allah menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang adil. Maka umat Islam selayaknya adil. Adil menurut Allah, adil yang dicontohkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh keadilan dalam kita memanage yang sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu butuh untuk tidur, maka tidurlah. Manusia itu butuh makan, maka makanlah. Manusia itu butuh melampiaskan biologisnya, maka lampiaskan dengan nikah. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus bersifat adil sebagai manusia. Apakah dengan tidak adil kita bukan termasuk manusia yang beriman kepada Allah?
Al-Fakir hanya menyampaikan itu, hadirin yang bisa menyimpulkannya. Dan supaya apa? Supaya menjadi saksi. Kita bersaksi dengan Allah atas manusia-manusia yang lain. Kita sebagai sensor Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita akan ditanyai tentang pertanggungjawaban kita. Kita akan ditanyai tentang apa yang kita lihat. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sifat daripada air dalam membentur kepada kita selaku muslim, kemampuannya menyerap panas dan melepaskan secara perlahan-lahan. Air menyerap panas dan melepaskannya secara perlahan. Bagaimana kalau dilepaskannya secara langsung? Tubuh kita pun ketika akan mandi, maka ketika kondisi kita sedang panas suhu badan kita, maka banjur, apa bahasa Indonesia banjur, disiram dari bawah ke atas, jangan langsung ke kepala. Mengapa? Karena otak sedang panas. Ketika kita siram di kepala, langsung kahembos, bahasa Sunda nama. Perlahan dari kaki naik sedikit-sedikit menyiramnya. Supaya apa? Lepas itu panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita contoh daripada air. Yang kedua, sifat air. Ada uniknya air itu, yakni daya kapiler seolah-olah melawan gravitasi. Apa maksud dari daya kapiler melawan gravitasi? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan fa inna ma'al usri yusron. Karena sesungguhnya sudah kesulitan itu datang kemudahan. Contoh, ketika air masuk ke dalam pipa, maka pipa dari awal itu besar diameternya, maka makin kecil, maka air akan terpancar dengan deras. Pun begitu sebaliknya, ketika pipanya dari bawah ke atas, maka air tetap akan memancar ke atas. Meskipun gravitasi, ada daya tarik bumi. Itu bagi yang percaya dengan bumi itu bulat. Ada yang mengatakan bumi itu flat earth. Bumi itu datar. Tapi Al-Fakir menyampaikan, baik itu bulat ataupun datar, tidak akan menjadikan kita masuk ke dalam surga ataupun kita masuk ke dalam neraka. Yang penting kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada baginda Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa makna yang terkandung di bagian keistimewaan ayat yang kedua? Semakin ditekan umat Islam, maka akan semakin memancar kuat gelora, sinar kehebatan Islam. Maka jangan sesekali menekan umat Islam. Umat Islam ditekan, maka akan semakin memancar kehebatan umat Islam. Maka semakin terang keislaman yang ada di bumi yang kita pijak. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tenaga yang dahsyat kepada air, walaupun dia tampak cair dan lunak. Wa inna minal hijarah lamma yatafajjur minhul anhar. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Batu cadas, tanah yang liat, itu tidak bisa membendung air meskipun air terlihat lunak. Justru dari situ memancar air, tidak bisa dihadang. Umat Islam ketika punya keinginan yang kuat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak bisa dibendung oleh apapun yang sifatnya keras sekalipun. Umat Islam akan terus melaju,
Umat Islam akan terus menembus dinding yang begitu kuat. Umat Islam akan menembus batas daripada kezaliman yang ada. Keras, kuat akan ditembus oleh umat Islam. Dari sifat air. Air juga tidak bisa dihalangi, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, fa'idha faragta fangsob, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Air tidak bisa dihalangi. Artinya air ketika mengalir, adapun penghalang, dia tetap akan mengalir. Bagaimana dengan banjir? Ketika ada tanggul, dia akan mencari tempat di mana dia bisa mengalir. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat, kita dengar berita di Kalimantan. Begitu dahsyatnya air yang harusnya mengalir di sungai, mengalir di pemukiman penduduk. Apakah salah air? Bisa. Apakah salah penduduk? Juga bisa. Tapi ingat bahwa air tidak bisa dihalangi. Umat Islam ketika punya kemampuan, punya keinginan, tidak bisa dibendung. Keinginan yang kuat, maksudnya daripada kebaikan-kebaikan yang disebarkan, amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air pun tidak bisa dihalangi, bisa menghanyutkan apapun, termasuk daripada pesawat Sriwijaya SJ182. Hilangnya di lautan, hilangnya di samudra yang banyak air. Apakah itu karena air? Tidak. Mesti harus dengan air. Kalaupun jatuh di pegunungan akan hancur pesawat tersebut. Tapi ingat, air juga tidak bisa dihalangi. Ketika pesawat jatuh, lenyap semua, meninggal semua, hancur berkeping pesawat tersebut. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang dibicarakan tentang pesawat Sriwijaya SJ182. Apakah Sriwijaya SJ182 itu lenyap di samudra, itu lenyap di lautan karena ada peran serta yang gaib? Atau apakah Sriwijaya SJ182 itu lenyap, ada campur tangan yang gaib? Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak para praktisi memberikan prediksi bahwa ini karena ada ini karena ada ini karena ada ini. Walikuli umatin ajal, setiap makhluk sudah ada bagian ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan. Meninggal adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu karena ada pengaruh gaib? Ya, ada pengaruh gaib. Siapa? Allah dan malaikat. Allah alimul ghaibi wa syahadah. Dan ajal, tidak ada yang bisa yang menggantikan peran serta daripada pencabutan ajal selain Ijrail alaihi salam. Malaikat Ijrail yang mencabut nyawa tidak bisa digantikan oleh yang gaib yang lain. Jin, setan, iblis juga tidak bisa mencabut nyawa. Sudah ketetapan Allah bahwa orang tersebut yang di pesawat meninggal karena ada peran serta yang gaib, yaitu malaikat Ijrail. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai muslim kita sepatutnya tidak percaya dengan ramalan-ramalan. Kita sepatutnya tidak percaya dengan prediksi-prediksi orang, karena zaman dahulu pun ada prediksi. Zaman jahiliyah pun banyak sekali prediksi. Kita sebagai muslim
yang percaya kepada Allah dan mencintai baginda Rasul Muhammad SAW sepatutnya tidak percaya dengan prediksi-prediksi itu. Bahwa segala kejadian telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz sebelum adanya suatu yang kita rasakan sekarang. Hadirin para pecinta Nabi SAW, Al-Fakir terkesima dengan Kapten Afwan yang begitu luar biasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan DP atau gambar di WhatsApp-nya, gambar Superman. Hadirin para pecinta Nabi SAW, Al-Fakir bacakan dan menuliskan di samping Superman sedang sholat itu, beliau Kapten Afwan menuliskan, setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Luar biasa. Seorang kapten pesawat Sriwijaya SJ182 menuliskan, setinggi apapun aku terbang, tidak akan masuk surga bila tidak sholat 5 waktu. Pesan yang luar biasa untuk kita semua. Sholat 5 waktu tetap dijaga. Meskipun kita dalam keadaan sibuk sesibuk-sibuknya, meskipun kita dari berbagai profesi yang berbeda, sholat 5 waktu akan menyampaikan kita masuk surga, kata Kapten Afwan. Yang terakhir, hadirin para pecinta Nabi SAW, air adalah zat yang tidak pernah diam. Wa anzala minas sama'i ma'an biqaddari fa'askanahu fil ardi. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Allah menurunkan hujan dari langit, meskipun secara kimia bahwa air laut menguap dan tersimpan di atas awan. Dan awan ketika sudah terisi air, terhembus angin, goyang awan tersebut, jatuhlah jadi hujan. Itu yang Al-Fakir belajar ketika SD di pelajaran IPA. Dan air itu zat yang tidak pernah diam. Jelas, air mencari celah, air mencari kesempatan, bukan dalam kesempitan, mencari celah bagaimana dia bisa menerobos ruang dan tempat. Umat Islam pun begitu, bahwa umat Islam tidak pernah diam. Mereka terus berspekulasi, mereka terus berkolaborasi, mereka terus mencari ruang bagaimana Islam ini tersampaikan kepada masyarakat luas. Termasuk sekarang Al-Fakir menyampaikan pesan ini lewat media elektronik. Media elektronik yang banyak diisi dengan suatu kemaksiatan, suatu yang tidak bermanfaat, maka kita penuhi media elektronik ini dengan sesuatu yang bermanfaat, yang mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu sifat yang terakhir, tidak pernah diam, terus mencari ruang dan tempat untuk menyampaikan risalah, dakwah. Hadirin para pecinta Nabi SAW, 5 sifat air yang harus kita laksanakan, terutama Al-Fakir yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa yang telah Al-Fakir sampaikan, bahwa kemampuan menyerap panas dan melepaskannya secara perlahan. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, ada lagi sifat yang kedua, yaitu kapilernya seolah melawan gravitasi. Allah memberi tenaga yang dahsyat kepada air. Air tidak suka dihalangi. Dan 5, air adalah zat yang tidak pernah diam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf Al-Fakir atas segala kekurangan, khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.